Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan bagian dari pembelajaran kita di Budaya Melayu Riau untuk bab 4 mengenai ketupat. Nah, pada video ini insya Allah kita akan masuk ke tata cara membaca dan menulis tulisan Arab Melayu. Nah, Ibu sudah buka bukunya semuanya. Nah, tata cara menulis tulisan Arab Melayu pada bab 4 ini itu terdapat pada halaman 61 sampai dengan halaman 68 di buku cetak Budaya Melayu Riau anak Ibu ya nak. Nah, kita akan masuk ke halaman 61. Yang pertama itu adalah bunyi hidup, mati. Maksudnya kita punya dua suku kata yang terdiri dari bunyi suku yang pertama itu adalah hidup dan suku yang kedua itu adalah amati. Lalu kita akan mulai dengan tata cara bagaimana menulis untuk setiap suku katanya dan bagaimana tata cara menggabungkannya ya nak. Nah, masih ingatkah anak Ibu ilah apa saja yang kita kenal dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau? Alhamdulillah, ilah yang kita kenal itu adalah alif, waw, dan ya nak ya. Nah, masing-masing dari ilah ini memberikan bunyi akhiran yang berbeda ya. Nah, alif itu memiliki bunyi akhiran a, waw memiliki bunyi akhiran u, dan ya itu juga memiliki bunyi akhiran i. Nah, ternyata kita sekarang akan masuk ke bunyi awalan hidup. Dan bunyi suku kata yang kedua itu adalah amati. Nah, sekarang Ibu akan mulai bagaimana tata cara menulis jika bunyi suku kata yang pertama itu hidup dan bunyi suku kata yang kedua adalah amati. Untuk penulisan suku kata yang pertama, hidup itu tanpa menggunakan ilah. Tidak perlu menggunakan ilah. Artinya tidak usah pakai ilah. Dan untuk suku kata kedua seperti biasa, kalau dia amati, biasanya tidak perlu menggunakan ilah. Jadi untuk kedua kata yang diawali dengan hidup dan amati ini, yaitu masing-masing tidak memerlukan ilah tambahan untuk setiap suku katanya. Artinya huruf tunggal langsung digabung ke huruf tunggal. Paham anak Ibu? Seperti contoh ya yang ada di halaman 61. Misalnya Ibu punya kata gelang ya. Gelang. Nah, gelang ini harus kita bagi menjadi dua suku kata agar anak Ibu memahaminya. Nah, suku kata yang pertama itu adalah gelang. Ge ini adalah suku kata yang pertama. Lang adalah suku kata yang kedua. Lalu, bagaimana cara kita membedakan hidup atau hidup? Nah, kalau hidup itu kita bacanya lemah ya nak ya, gelang gitu, bukan gelang. Karena penulisannya akan berbeda kalau anak Ibu membaca gelang dengan gelang. Karena untuk keras, g itu nanti akan diberikan ilah tambahan. Namun pada bunyi lemah, dia tidak perlu menggunakan ilah tambahan. Seperti bunyi kata gelang. E-nya dilemahkan, gelang, bukan gelang ya, jerat, bukan jerat. Nanti kita akan bahas untuk bunyi hidup yang keras. Sekarang kita masuk ke bunyi hidup yang lemah e-nya ya nak ya, gelang. Nah, seperti biasa tadi, untuk suku kata pertama dia tidak perlu memerlukan ilah dan suku kata kedua juga tidak memerlukan ilah. Lalu bagaimana menulisnya kalau jika dua-duanya tidak perlu memerlukan ilah? Ya artinya huruf tunggal saja yang digabung ya. Kita akan bahas misalnya ge ya. Nah, ge itu suku kata pertama. Kita tahu huruf G itu adalah kaf yang diberi titik ya. Ini adalah huruf tunggal dari G. Terus lang itu ingat kita tidak perlu menuliskan ilah ya. Jadi lam langsung eng. Lam langsung huruf eng ya. Eng itu adalah ain dengan titik 3. Lalu bagaimana jika kita telah menuliskan suku kata pertama dan suku kata kedua?
Kalau kita ingin menggabungnya, langsung kita menggunakan aturan penggabungan tulisan Arab Melayu. Bisa tidak digabung kaf dengan lam dengan eng? Bisa ya nak ya, artinya langsung saja. Kaf kalau digabung, itu bentuknya seperti ini ya nak. Kasih lam, lalu dikasih ain. Nah ini adalah kata gelang. Contoh lagi yang berikutnya, misalnya kata keduanya ya. Jerat gitu ya. Nah jerat, ingat jerat itu harus dibagi menjadi dua kata. Ini suku kata yang pertama dan ini adalah suku kata yang kedua. Ingat suku kata pertama itu jerat, e-nya tidak perlu menggunakan illah. Artinya langsung kita ingat J, huruf J dalam tulisan Arab Melayu huruf tunggalnya adalah jim ya nak ya. Nah kemudian rat. Nah ingat rat, a-nya juga tidak perlu menggunakan illah. Berarti langsung huruf R dan T. Ro dan ta. Masing-masing mewakili huruf R dan T. Lalu, untuk menggabungkan kata jerat menjadi satu kalimat, itu kita menggunakan aturan penulisan huruf Melayu ya. Jim dan ro bisa digabung? Bisa. Kalau bisa kita gabung. Dengan ta harus diputus. Karena ro tidak bisa bergabung dengan huruf lainnya. Nah, sehingga kata jerat ditulis seperti ini. Paham anak ibu? Paham, alhamdulillah insyaallah ya nak ya. Nah, itu bisa anak ibu latihan sendiri secara mandiri agar lebih memahami dan mahir lagi dalam menulis tulisan Arab Melayu ya nak. Nah, kemudian setelah itu suku kata pertama hidup dan a mati ada bunyi yang diawali dengan kata hidup. Contohnya misalnya 6 gitu ya. 6. Habis itu ada lagi kata erat misalnya. Apalagi emas gitu ya. Nah, kata-kata ini langsung diawali dengan huruf vokal tanpa ada huruf tambahan. Nah, jika diawali dengan huruf langsung, seperti aturan penulisan yang pernah kita pelajari di aturan huruf A dan I. Kalau A dan I, alif, itu diberi kepala hamzah. Itu maka berbunyi A. Namun jika hamzahnya ibu tukarkan di bawah, maka bunyinya menjadi I. Nah sekarang kalau kita mau bunyinya itu menjadi maka kita harus berikan shad. Nah, kepala shad seperti hamzah wasal ya. Nah penulisannya begitu. Nah kalau alif diberikan kepala shad seperti ini, seperti hamzah wasal, maka ini dibacanya Nah sudah tahu perbedaannya? Sudah, alhamdulillah ya nak ya. Nah jadi bagaimana kalau alif dengan kepala hamzah di atas, maka ini bunyinya A. Kalau alif dengan kepala hamzah di bawah bunyinya I. Lalu jika ibu mau bunyi ibu harus kasih alif dengan kepala shad. Nah ini bunyinya lemah ya nak ya. Paham anak ibu? Paham. Lalu bagaimana aturan yang berikutnya untuk suku kata yang keduanya? Sama seperti aturan yang sebelumnya. Untuk suku kata kedua tetap tidak perlu memerlukan illah. Contoh misalnya tadi kata 6 ya. 6 ya. Nah 6 ini merupakan dua suku kata yang saling berhubungan. Ini suku kata pertama, 6 adalah suku kata kedua. Ingat, aturan penulisannya tidak perlu menggunakan illah jika kata a mati berada di kalimat kedua atau di suku kata kedua. Maka a ini dihilangkan. Jadi 6. Itu merupakan alif dengan kepala shad seperti hamzah wasal. Nah, kemudian 6 itu langsung kita tuliskan huruf tunggalnya nun dan mim. Ketika kita menggabungkan 6, kita lihat lagi, hamzah wasal pasti tidak bisa bergabung ya nak. Nah, makanya kita tulis nun dan mim bisa bergabung. Begitu. Sehingga kata ini dibaca 6. Paham anak ibu? Paham insyaallah ya. Nah, kalau anak ibu kurang paham, anak ibu bisa ulang-ulang video ibu agar lebih memahami. Dan ada latihan-latihan tulisan yang ada di halaman 62, anak ibu bisa pelajari lagi lebih lanjut. Karena ibu akan masuk ke tata cara penulisan bunyi a hidup dan
umati ya. Oh, ini bukan bunyi a hidup dan umati ya. Ini adalah bunyi i hidup dan umati ya nak ya. I hidup dan umati. Ini bukan a hidup ya, tapi i ya. Kita akan bunyi i hidup umati. Nah, ibu bisa lihat di halaman 65 dan 66. Itu anak ibu bisa ganti bukunya. Kalau bukunya berjudul bunyi a hidup, itu a hidupnya diganti menjadi i hidup ya. I hidup dan umati. Karena kita akan belajar i hidup umati dan i hidup i mati. Ada dua ya. Jadi di sini bisa u dan i di suku kata yang kedua. Ini ya. Kita akan masuk yang ke bentuk yang pertama ya nak ya, karena aturannya sebenarnya sama. Pada aturan bunyi i dan u, tentu kita harus membutuhkan ilah dalam penulisannya ya. Nah, ilah apa yang kita butuhkan untuk memiliki bunyi akhiran i dan u? Tentu sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, bunyi i hidup itu akan diperoleh jika anak ibu menambahkan ilah ya pada suatu huruf tunggal. Nah, kalau anak ibu ingin bunyi u, maka anak ibu harus menambahkan ilah waw pada suku kata tunggal tersebut. Sudah ingat anak ibu? Sudah, alhamdulillah. Nah, kita akan masuk ke contoh kata penulisan kata ya, enak ya. Nah, untuk bunyi i hidup dan suku kata keduanya u atau i mati, maka kedua suku kata ini harus diberikan ilah tambahan. Nah, masing-masing ini harus pakai ilah, harus tambah ilah. Ini juga harus ditambah ilah. Mengapa demikian? Karena kalau tidak diberi ilah, maka dia akan dibaca a atau e, ya kan? Nah, maka untuk bunyi i dan u itu wajib hukumnya diberi tambahan ilah. Ya, nah sekarang bagaimana itu? Contohnya, misalnya ibu punya kata yang pertama itu seperti pada halaman 65, misalnya kata bidik gitu ya. Nah, bidik itu terdiri dari dua suku kata, yaitu bi dan dik. Ini suku kata pertama dan ini suku kata kedua. Untuk suku kata pertama, i-nya ini harus diberi ilah dan i yang kedua juga harus diberi ilah. Karena kita sudah mengetahui aturannya harus diberikan ilah, maka mudah saja. Bi itu ditulis ba dan ya, pastikan. Nah, lalu untuk dik, da, de, i itu ya, dan ka itu adalah kaf. Nah, berarti kita tinggal tulis aturannya bagaimana untuk menyambung. Ba bisa tidak bersambung dengan ya? Tentu bisa. Bi, lalu bisa juga bersambung dengan da. Bidik. Nah, itu ya. Ya bisa bersambung dengan kaf. Paham anak ibu? Paham ya, insya Allah. Contoh lagi, misalnya ibu punya kata biduk gitu ya. Biduk. Nah, biduk ini merupakan dua suku kata yang terpisah. Ini suku kata pertama dan ini adalah suku kata kedua. Pintar. Sekarang i dan u di sini harus diberi ilah tidak? Harus. Pintar sekali. Beda ya ilahnya. I ini ilahnya ya, sementara u ini ilahnya waw. Lalu bagaimana menulis bi? Mudah saja. Ba dan ya. Kalau duk bagaimana? Da, waw dan kaf. Untuk menggabungnya kita menggunakan aturan penulisan. Sehingga bisa ditulis biduk gitu ya. Paham anak ibu? Paham insyaallah ya. Nah, itu semua berlaku juga di penulisan-penulisan kata yang mengandung huruf pertamanya i dan suku kata yang keduanya i atau u ya nak. Nah, untuk kata misalnya ibu punya yang diawali dengan huruf i seperti
yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya ya nak. Misalnya ibu punya iring gitu ya, iring. Habis itu ijuk gitu, ijuk. Nah ini kan semua diawali dengan kata vokal, langsung huruf hidup. Nah ingat aturan penulisannya, jika kita ingin menuliskan kata yang berawalan huruf hidup, berarti kita harus menggunakan alif dengan kepala hamzah di bawah. Nah ya kan, karena kita ingin bunyinya i. Kalau kita ingin bunyi a, tentu hamzahnya di atas. Nah, yang barusan kita pelajari, kalau hamzah wasal berarti ini bunyinya e. Nah, pada pembelajaran kita yang ini, kita membutuhkan alif dengan hamzah di bawah. Maka itu memberikan bunyi akhiran i. Paham anak ibu? Paham insya Allah. Jadi gimana nulisnya bu? Oke, nulisnya begini. Iring. Berarti dia dua suku kata dong bu. Iya. Ini kata pertama, ini kata kedua. Yang ini mudah aja. Alif dengan hamzah di bawah. Ring tetap i di sini harus menggunakan illah. Berarti R-nya siapa? R-nya ro. I-nya siapa? Ya. Eng-nya ain. Titik 3. Baru kita gabung dengan aturan penulisan yang biasa. Iring. Nah gitu. Paham anak ibu? Paham ya insya Allah ya nak ya. Nah untuk memudahkan anak ibu dalam mempelajari ini semua, anak ibu bisa ulang-ulang materi video yang telah ibu berikan. Dan anak ibu bisa latihan secara mandiri di rumah untuk dapat melatih pemahaman anak ibu agar lebih mahir kembali. Nah, untuk pembelajaran kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.